頼むぞ。ジュワー。Suatu malam, beberapa polisi sedang berjaga-jaga hingga mereka dikejutkan dengan seorang pria yang menyetir. Mobilnya tiba-tiba menghilang dengan misterius. Diperkenalkan markas rahasia, angkatan pertahanan yang bertugas melindungi bumi dari ancaman luar angkasa. Ini juga jadi markas untuk Ultra Guard atau Ultra Kabitai. Kaptennya bernama Kiriyama. Karena kejadian semalam, Kiriyama pun menemui para petinggi. Dari hasil laporan, orang-orang yang menghilang secara misterius bertambah banyak. Masalahnya adalah gak ada petunjuk pasti apa penyebabnya. Namun diduga teknologi yang digunakan bukan dari bumi. Karena manusia belum menciptakan alat secanggih itu. Kemungkinan besar ya ini adalah ulah anggota selanjutnya dari Ultra Guard ada Soga, Furuhashi Amagi, dan Aneh yang bertugas sebagai perawat. Tiba-tiba kapten mengumpulkan mereka semua. Karena baru saja ada anggota yang jadi korban, kemungkinan si Alin sengaja menantang mereka. Karena itu Soge dan Furuhashi pun ditugaskan ke lapangan. Namun dalam perjalanan, mereka dihadang seorang pria aneh yang berusaha menghentikan mereka. Meskipun udah diusir, pria itu tetap melarang mereka untuk pergi. Hingga tiba-tiba, dua orang polisi yang tak mendengar peringatannya diserang dan menghilang begitu aja. Pria itu pun mengenalkan diri sebagai Dan Moroboshi. Sesuai penjelasannya, pelakunya adalah seorang alien yang sering bereksperimen pada manusia. Namun karena kehadiran Ultra Cabitai, dia mulai bergerak dengan lebih cepat untuk menguasai bumi. Tiba-tiba mereka diserang sesuatu yang tak terlihat. Namun, dan berhasil membawa Suge dan Furuhashi kabur. Sementara itu, di markas para petinggi dihubungi Alin Korn. Dialah pelakunya yang sekarang memaksa manusia untuk menyerahkan bumi. Terus aja mereka menolak ya mendengar. Itu Alin Cole tak tinggal diam. Dia langsung menyerang kota dengan pesawatnya. Cuman masalahnya adalah pesawat yang dia gunakan itu tak terlihat guys. Dan mereka juga nggak bisa menyerang sembarangan karena ada banyak manusia yang terjebak di dalamnya. Dengan dukungan Anef, Moroboshi akhirnya mendapat ide, yaitu menyemprotkan charge pada pesawat Alin Korn. Misi pun dimulai. Awalnya sih berhasil, namun Ultra Hawk nomor 1 atau pesawat yang digunakan Ultra Cabitai terkena serangan dan jatuh. Moroboshi yang terbangun langsung memanggil Windam dari Kaiju kapsul untuk menyerang drone dari Alan Korn. Beberapa drone berhasil dijatuhkan. Hingga Windam pun kewalahan melihat itu. Dan pun berubah ke bentuk aslinya dengan Ultra Ultra Seven. Seven kemudian mengubah tubuhnya jadi kecil untuk masuk ke pesawat Alan Korn. Dengan mudah, Alan Korn ditebas dengan es lagar. Dan manusia yang terjebak juga berhasil diselamatkan. Seven kemudian membawa pesawat Alan Cole keluar angkasa dan menghancurkannya di sana. Di akhir karena bantuannya, Moroboshi akhirnya direkrut sebagai anggota Ultra Cabitai. 助ける？君がか。笑い事ではありません。そう、諸星ダンとでもしときましょう。諸星ダン？地球防衛軍の諸君に次ぐ。ウィンダム、頼むぞ。ジュワー。Hari berganti, sebongkah batu misterius tiba-tiba jatuh ke halaman rumah seseorang. Keesokannya, istri dari si pemilik rumah yang menemukan batu itu pun memanggil asistennya yang juga kebingungan dari mana datangnya batu tersebut. Cuma karena lagi buru-buru, dia pun menyuruhnya untuk memanggil polisi untuk memindahkan batu itu. Saat memeriksanya, si Art dikagetkan dengan tukang pos yang membawakan sebuah paket. Cuman gerak-gerik si tukang pos tampak agak mencurigakan di sini. Sementara itu, di markas mereka menyambut seorang anggota yang baru pulang dari stasiun luar angkasa. Dia bernama Ishiguro dan akan liburan di bumi selama 1 minggu. Sekalian bertemu dengan istrinya. Karena itu, Moroboshi pun menawarkan mobil untuk membawanya pulang. Ternyata ya, wanita tadi adalah istri dari Ishiguro. Sepulangnya ke rumah, Ishiguro langsung terfokus pada bongkahan batu besar yang masih belum dipindahkan. Tampak
Kalau dia mengenali batu itu ya. Moroboshi yang mengantarnya pulang juga melihat batu itu dan langsung tahu kalau benda itu sebenarnya bukan dari bumi. Itu adalah logam dari planet Wild. Sangat aneh rasanya bisa tiba-tiba ada di bumi. Malam harinya, si Art akhirnya memberikan paket yang diterimanya tadi pagi. Paket itu pun diserahkan ke Ishiguro yang sekarang punya waktu untuk bersantai. Dengan diam-diam, dia mengunci pintu agar tidak dibuka istrinya. Ternyata isi dari paket itu adalah sebongkah batu, mirip dengan yang di luar. Hingga tiba-tiba kedua batu itu tampak terkoneksi, dan Ishiguro berubah jadi Alien Wild dengan tubuh berwarna hijau. Ia kemudian menyerang seorang warga yang melintas. Kejadiannya itu disaksikan Moroboshi dan Anne. Karena itu, mereka pun membawa korban ke markas untuk diperiksa. Namun tiba-tiba tubuhnya berubah seperti Alien Wild, hingga Anne terpaksa melumpuhkannya. Tak butuh waktu lama, beberapa korban lainnya pun berjatuhan karena serangan Ishiguro. Tak lama kemudian, istrinya pun mencarinya di kamar dengan buru-buru. Ishiguro pun kembali dan panik karena hampir aja aksinya itu ketahuan. Dalam waktu 3 hari, korban yang berjatuhan semakin banyak. Karena itu Ultra Guard pun bergerak, termasuk meneliti bongkahan batu yang kemungkinan ada hubungannya dengan kejadian tersebut. Masalahnya adalah batu itu sangat keras, mau dipukul dengan apapun. Tak lama kemudian, Art yang sekarang sendirian di rumah karena kedua majikannya pergi liburan, memanggil Moroboshi dan Anne ke rumah. Ternyata dia menemukan batu kecil milik Ishiguro. Langsung saja, Moroboshi memukul batu itu hingga hancur dengan palu. Hal yang sama juga terjadi pada batu yang besar. Dan alangkah mengejutkannya, ternyata isi di dalamnya adalah Ishiguro yang asli. Karena Ishiguro palsu dan istrinya sedang dalam kereta, Moroboshi Anne pun bergegas ke sana. Alien Wild pun menggunakan wujud aslinya dan akan menyerang para penumpang. Beruntungnya, Moroboshi dan Anne datang tepat waktu setelah menyelamatkan seorang kakak dan pun berubah jadi Ultra Seven untuk melawan Wild Saiyan. Alien ini ternyata punya serangan yang lumayan merepotkan. Namun Seven bisa melawan balik dengan Ice Roger dan mengalahkannya dengan Ultra Beam. Di akhir Mitsuko pun bertemu suaminya yang asli. Mitsuko, 箱根までポインターで送るよ。ありがとう。